guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngajak kalian buat ngobrolin sesuatu yang aku rasa semua dari kita pasti pernah hadapi, yaitu terkait dengan konflik atau masalah. Entah itu konflik dengan teman, dengan orang tua, pacar, atau bahkan konflik sama diri sendiri pun, kita pasti pernah ngalamin itu. Dan biasanya, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita tuh, aku harus gimana ya? Karena jujur aja ya guys, gak semua dari kita itu terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat. Ada yang malah milih kabur, ada yang pura-pura gak peduli, ada yang malah milih untuk diam sampai akhirnya meledak dengan sendirinya. Padahal masalah itu sebenarnya nggak selalu harus ditakutin kok. Kadang dia datang sebagai tanda bahwa ada hal yang perlu dibereskan. Atau bahkan sebagai peluang buat kita belajar lebih kenal dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Sebelum masuk ke caranya, kita perlu paham dulu. Kenapa sih kita tuh sering banget bingung atau salah langkah waktu lagi ngadapin masalah? Nah, salah satunya adalah karena kita tuh sejak kecil jarang banget diajarin gimana caranya untuk ngadepin konflik secara sehat. Yang sering kita dengar justru kayak, udahlah kalau ada masalah tuh udah diem aja, jangan ribut, atau nggak usah dibesar-besarkan, ya kan kayak milih damai aja gitu. Akhirnya, kita tumbuh sebagai pribadi yang takut dengan konflik atau malah menghindar dari konflik. Nah, dalam dunia bimbingan dan konseling sendiri, ini sering banget disebut sebagai avoidance coping atau cara kita menghadapi masalah dengan cara menghindar bukan menyelesaikan. Dan ini tuh umum banget terjadi ya guys, apalagi di usia-usia kita yang sekarang tuh lagi banyak belajar buat jaga image, nyari kayak pencitraan gitu, dan ya kita nggak enakan juga kan sama orang. Tapi guys, konflik itu bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Asal dikelola dengan baik, dengan cara yang sehat, konflik itu justru bisa memperkuat hubungan dan bikin kita makin paham dengan apa yang perlu diperbaiki. Nah, sebelum kita buru-buru nih buat nyari solusi, penting juga buat kenali dulu nih, sebenarnya kita lagi menghadapi jenis konflik yang kayak gimana. Karena beda masalah, beda juga cara menghadapinya. Nah, beberapa jenis konflik diantaranya ada konflik intrapersonal, yaitu konflik dengan diri kita sendiri. Misalnya ketika kamu itu bingung antara nurutin kata hati atau ekspektasi orang lain, atau kamu ngerasa bersalah atas keputusan yang udah kamu ambil. Lalu ada juga konflik interpersonal namanya, yaitu konflik yang melibatkan orang lain dan ini sering banget terjadi. Ya kan? Konflik dengan teman, konflik dengan keluarga, pasangan atau bahkan partner kerja atau partner komunitas misalnya. Nah, konflik jenis ini tuh sering banget muncul karena mungkin adanya perbedaan sudut pandang, adanya komunikasi yang nggak tuntas, atau ekspektasi yang nggak disampaikan dengan jelas. Dengan mengenali dulu nih jenis konfliknya, kita bisa jadi lebih paham ini sebenarnya akar masalahnya tuh ada di mana. Di komunikasi kah? Atau mungkin di cara kita mengatur emosi kah? Atau mungkin karena ada di luka lama diri kita sendiri kah? Karena kalau kita langsung lompat untuk mencari solusi tanpa paham akar masalahnya, yang ada kita akan muter-muter di tempat yang sama karena kita bingung. Sebenarnya nih apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah, sedikit sharing and tips juga. Kalau misalnya aku itu dihadapkan pada suatu konflik atau permasalahan, hal yang pertama paling aku lakukan adalah kasih jeda ke diri sendiri sebelum aku bereaksi terhadap konflik ataupun masalah yang sedang aku hadapi. Karena jujur aja guys, saat ada konflik muncul, emosi kita tuh akan seringnya tuh di tingkat yang paling tinggi gitu. Rasa kesal, rasa marah, kecewa, sedih, itu semuanya numpuk jadi satu. Dan dalam kondisi yang kayak gini, kita tuh nggak bisa mikir dengan jernih, ya kan? Jadi kita tuh harus banget untuk
ngasih jeda dulu nih, kita ngasih ruang dulu buat diri kita sendiri buat mencerna semuanya. Jadi misalnya aku itu biasa ngelakuin aku tarik napas dulu, kadang aku diem dulu, aku milih apa ya untuk nyari ruang dulu untuk diri aku sendiri, bernafas dulu, untuk berpikir dulu, ya kan? Mungkin dengan 10 menit atau mungkin dengan semalaman. Pokoknya aku ngasih ruang lah buat diri aku tenang terlebih dahulu. Karena aku sadar kalau misalnya aku maksa buat ngambil keputusan atau ngomong sesuatu saat lagi emosional, yang keluar tuh biasanya bukan solusi, tapi kata-kata yang akan bisa aja nih ya disesali. Dan ini tuh istilahnya dalam bimbingan dan konseling disebut dengan emotional regulation, atau kemampuan kita buat ngatur emosi sebelum kita ngerespon, supaya apa yang nanti kita katakan atau respon kita itu nggak nyakitin diri sendiri maupun orang lain. Nah, setelah kita tenang, barulah di situ kita refleksikan masalahnya. Bukan orangnya ya, kita refleksikan apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan. Maksudnya, di sini aku nggak langsung fokus nyari siapa yang salah gitu kan. Tapi aku lebih ke mikir kayak, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Misalnya, kalau aku tuh lagi kesal karena teman aku ini datang telat terus misalnya. Nah, aku cari tahu tuh, aku coba gali, ini aku marahnya karena telatnya kah atau karena aku ngerasa kayak nggak dihargain waktunya gitu kan. Nah, dari situlah aku bisa ngomongin tuh masalahnya tanpa nyerang personalnya. Kayak misalnya aku ngomong ke teman aku ini kayak, aduh aku kecewa ya kalau kamu tuh datang telat terus gitu. Karena aku ini kan udah nyisiin waktu buat kamu, buat ngobrol bareng kamu, tapi kamu kayak nggak ngehargain karena kamu datangnya telat terus. Nah, ini tuh biasa disebut dengan I-message atau teknik komunikasi asertif yang fokus nyampain perasaan tanpa menyalahkan. Karena seringkali konflik itu bukan muncul karena masalahnya berat, tapi karena cara kita nyampein perasaannya tuh yang salah. Nah, jadi intinya adalah ketika kita sudah dalam keadaan tenang, disitulah kita bisa untuk ngusahain ngobrol dengan orang yang memang kita punya masalah dengan dia. Karena perlu banget ya guys untuk cari momen dimana kita tuh bisa ngobrol bareng tanpa adanya perasaan-perasaan yang nggak enak gitu. Dan penting juga diselipin untuk ngasih tahu juga ke personalnya, kayak misalnya ketika tadi aku udah ngomong tuh kan ke teman aku misal, bahwa aku nggak suka dengan cara dia yang sering terlambat. Nah, nanti aku akan selipin kata-kata yang kayak, "Aku ngomong kayak gini karena aku pengen kamu paham ya, paham bahwa ada dari sisimu yang aku tuh nggak suka," gitu, dan mungkin bisa diperbaikin di kemudian hari. Nah, jadi teman kita pun nggak ngerasa kayak disalahin gitu, dan dari situlah komunikasi ini bisa jadi ruang aman untuk saling mendengarkan, bukan untuk saling berdebat. Karena dalam bimbingan dan konseling pun ini disebut dengan problem solving, ya kan, yaitu penyelesaian masalah dengan keterbukaan dari dua sisi, bukan satu pihak aja nih ya untuk mau memaksakan kehendak tanpa mau mendengarkan lawan bicaranya. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya, "Terus gimana nih kalau misalnya masalahnya tuh nggak bisa selesai-selesai?" Gitu kan. Ya, tapi emang nggak semua konflik tuh bisa langsung beres dalam waktu yang singkat ya guys. Dan penting banget untuk kita tahu dan terima itu. Ada konflik yang perlu proses yang panjang, ada yang butuh waktu jeda dulu, bahkan ada yang juga akhirnya nggak selesai dalam bentuk solusi yang kita mau. Tapi itu bukan berarti kita gagal kok. Karena emang dalam beberapa kasus kita tuh nggak bisa ngontrol hasil akhirnya. Kita tuh cuma bisa kontrol bagian kita yang jujur, ngomong baik-baik, dan minta maaf kalau emang ada salah. Tapi kalau respon orang lain nggak sesuai harapan, ya itu bukan tanggung jawab kita sepenuhnya. Dan di titik itu, aku belajar untuk berhenti maksa semuanya harus selesai dengan rapi. Kadang konflik gak berakhir dengan damai guys, tapi berakhir dengan penerimaan. Penerimaan bahwa kita udah berusaha dan hasil akhirnya nggak sepenuhnya ada di tangan kita. Dan ini biasa dikenal dengan istilah acceptance atau kemampuan menerima hal-hal di luar kendali kita, tapi tetap menjaga batasan dan kesehatan mental diri kita sendiri. Karena tujuan dari menyelesaikan konflik itu bukan selalu tentang balikan atau kayak baik nih, sepakat atau menang gitu kan. Tapi tentang kita tuh bisa tidur dengan perasaan yang lega dan tenang karena kita tahu bahwa kita udah menyelesaikan konflik tersebut dengan caranya kita dan udah berusaha untuk melakukan semaksimalnya kita. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ada masalah,
mungkin itu konflik dengan teman mungkin, dan kamu bingung untuk ambil keputusan, atau kamu mungkin lagi nggak baik-baik dengan dirimu sendiri, lagi berantem dengan dirimu sendiri, aku cuma mau bilang kalau semua itu ada jalan keluarnya guys, nggak perlu buru-buru, nggak harus sempurna juga untuk bisa selesainnya, tapi coba untuk mulai dari hal kecil, coba untuk dengerin dulu dirimu sendiri, kenalin masalahnya apa, dan belajar untuk sampaikan isi hatimu dengan jujur dan terbuka. Karena percayalah guys, masalah-masalah yang kita hadapi itu akan membuka ruang baru untuk kita terus belajar mengatasi dan mencari solusi untuk dapat belajar dan berkembang di kemudian hari. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!